Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai saat ini. Sehingga walhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita kembali dipertemukan di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian rutin kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ensiklopedi kematian yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada seputar bab yang ke-14, yaitu bab yang berkaitan dengan at-taubatu wa bayanuha wa fit taibi man huwa, yaitu taubat dan siapakah orang-orang yang bertaubat itu. Di mana penulis membawakan sabda Nabi SAW, di mana Nabi mengatakan innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya itu belum sampai pada kerongkongannya. Karena tatkala dia bertobat ketika nyawanya sampai pada kerongkongan, otomatis itu merupakan bentuk keterpaksaan dia bertobat atau berhenti dari satu perbuatan yang buruk. Sementara tatkala nyawanya belum sampai pada kerongkongan, dalam kondisi dia sehat, dia tidak kembali kepada Allah, dia tidak bertobat kepada Allah, maka ini sebagai hukuman kepada dia karena dia melalaikan yang namanya taubat. Oleh karenanya kata para ulama, di antaranya apa yang disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, taubat itu adalah wazifatul umur. Taubat adalah kewajiban seumur hidup. Kewajiban seumur hidup. Karena selama kita hidup di atas muka bumi ini, selama itu pula kita melakukan perbuatan dosa, dan selama itu pula kita harus segera bertobat kepada Allah. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada Abu Musa al-Ash'ari dan juga Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala ketika keduanya diutus ke Yaman untuk berdakwah, untuk menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang ada di Yaman. Di antara wasiat Nabi kepada mereka, Nabi mengatakan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan barengkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Di antara makna dari membarengkan perbuatan yang baik dengan keburukan, itulah bertobat dan beristighfar kepada Allah kalau kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Kalaupun satu hari atau seharian kita tidak melakukan perbuatan dosa, kita tetap dituntut untuk bertobat dan beristighfar kepada Allah, ya, dalam rangka untuk kita memohon ampun dan kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa-masa yang telah lalu. Maka taubat ini ibadah yang agung jemaah sekalian, ibadah yang sangat agung, dan tidak boleh seorang itu menunda-nunda yang namanya taubat kepada Allah Ta'ala. Kemudian dibawakan di sini juga firman Allah dalam surat Ghafir, ketika Allah Ta'ala berfirman, ya, falam yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Artinya ada orang-orang yang ketika sudah ditampakkan azab Allah Ta'ala di hadapan mereka, baru mereka itu bertobat, baru mereka itu sadar
maka kita katakan tidak ada manfaatnya. Sama halnya seperti penyesalan orang-orang kafir ketika dia berada di hari kiamat, ketika berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, melihat azab Allah yang sangat pedih, barulah mereka mengatakan, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal. Maka penyesalan yang terjadi pada hari tersebut itu tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, tidak akan berguna penyesalan yang terjadi pada hari-hari kiamat tersebut. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, ya, kita masih diberikan usia oleh Allah Ta'ala. Maka manfaatkan usia kita ini untuk benar-benar kita bertobat kepada Allah. Saya sering menyampaikan di tempat yang lain, saya katakan kita seorang mukmin itu harus pelit terhadap waktu. Kita harus pelit terhadap waktu. Karena waktu ini sebagaimana kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, waktu itu adalah ra'sul mal, modal utama. Beliau mengatakan modal utama seorang mukmin itu ada dua. Yang pertama waktu, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Itu modal utama. Ketika seorang tidak sehat, dia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan maksimal tentunya. Dalam kondisi sakit dia masih bisa beribadah, tapi tidak seperti orang yang sehat yang beribadah kepada Allah. Sedangkan waktu itu perkara yang sangat penting. Masuk ke dalamnya adalah waktu luang. Ketika seorang tidak memiliki waktu luang untuk dia beribadah, ketika dia tidak lagi memiliki usia untuk ibadah, maka dia akan baru merasakan penyesalan betapa pentingnya untuk dia menjaga waktu itu. Maka seorang mukmin itu dia berupaya untuk pelit terhadap waktunya. Dia isi dengan hal-hal yang bermanfaat, dia isi dengan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan dia di hari kiamat. Ya, dia mengisi hari-harinya, waktunya dengan dia berbuat kebaikan, dia melakukan amal soleh. Dia harus pelit dengan waktunya, dia tidak boleh royal dengan waktu. Karena waktu ini kalau sudah berlalu sehari, tidak akan bisa kembali. Ya, tidak akan bisa kembali waktu kita. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian tidak akan pernah kembali. Yang ada itu tahun depan, itu pun kalau ketemu. Belum tentu kita bertemu lagi. Makanya kita berupaya untuk bagaimana waktu ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan sampai kita melalaikan dan sampai menjadi orang-orang yang akan menyesal seperti yang Allah ceritakan di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, sekarang kita lanjutkan apa yang disebutkan di sini di halaman yang 79. Dikatakan di situ, waqala Abu Mijlas, disebutkan dari Abu Mijlas, kemudian Ad-Dhahhak, Ikrimah, Ibnu Zaid. Ini ulama-ulama tafsir. Wa ghairuhum, dan selain daripada mereka. Apa kata mereka? Qablal mu'ayyanati lil malaikati was-sawq wa an yaglibal mar'u ala nafsihi. Sebelum datangnya malaikat maut dan kepayahan di dalam bernapas, maka sungguh indah perkataan dari seorang yang bernama Mahmud Ar-Razzaq. Apa kata Mahmud Ar-Razzaq? Kata beliau, qaddim li nafsika taubatan marjuwatan qabla al-mamati wa qabla habsil al-suni. Bersegeralah kalian untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kalian sendiri sebelum datang kematian dan sebelum lisan kita ini menjadi keluh, kaku maksudnya. Sebelum lisan ini menjadi kaku. Badir bihi ghallikin nufus fa innaha dzahrun wa ghanmun lil munibi wal lil munibil muhsin. Dan bersegeralah untuk meninggalkan hawa nafsu,
Maksudnya terlalu sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Ya. Antum kalau sudah memiliki kemapanan dalam urusan dunia, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan mempersiapkan diri untuk akhirat. Al-Imam Al-Bukhari di dalam Sahih beliau dalam Kitabur Riqaq, beliau membawakan satu bab yang mana bab itu berjudul falamma balagha sittin sana, tatkala usia manusia itu sudah sampai 60 tahun. Kenapa dibawakan 60 tahun pada bab tersebut? Karena 60 tahun itu waktu yang cukup ya, untuk kita mempersiapkan diri kita. Waktu yang sangat cukup untuk memperbanyak amal ibadah kita. Dan waktu yang cukup untuk kita bagaimana memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Itu kata Imam Al-Bukhari. Makanya beliau membawakan bab di dalam Kitabur Riqaq, bab falamma balagha arba'ina sana, dan beliau membawakan hadis-hadis di situ yang menjelaskan tentang amalan-amalan yang sekiranya perlu untuk diperbanyak ketika kita sudah sampai usia 60 tahun. Ya. Karena ingat Nabi SAW pernah bersabda, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Usia umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzuhunna. Dan sedikit di antara umatku yang melewati usia tersebut. Kalaupun ada, itu sedikit, tidak banyak. Dan banyak pula yang tidak sampai pada usia 60 tahun sudah meninggal dunia. Itu artinya kita pun harus waspada. Ya, meskipun kita beranggapan kita akan hidup antara 60 sampai 70 tahun, tapi kita tidak tahu namanya ajal kita itu sampai usia berapa. Namun yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah mempersiapkan diri-diri kita. Kita mempersiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Nah, di antaranya adalah kalau antum adalah orang-orang yang sudah mapan dari sisi duniawi, ikhwan, para bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, ya sudah. Bagaimana waktu ini dihabiskan untuk beribadah sama Allah. Sudah, fokuskan ibadah sama Allah. Apa sih lagi yang mau kita cari di atas muka bumi ini? Jangan jadi orang-orang yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ada orang-orang yang mana orang-orang tersebut usia tua tapi jiwa muda. Ketika disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, siapakah yang dimaksud oleh Nabi SAW usia tua tapi jiwa muda? Mereka lah orang-orang yang sudah usia 60-70 tahun tapi jiwa mereka masih sangat muda untuk mencari dunia dan semangat di dalam mencari dunia. Tidak kenal lelah. Ya. Bukannya semakin tua semakin dia mendekatkan diri sama Allah. Semakin tua semakin justru memikirkan pundi-pundi kekayaan. Ya. Kita jangan sampai masuk dalam firman Allah Ta'ala, wa yahsabu anna malahu akhlada. Orang-orang kafir dahulu mereka itu mengira harta itu akan mengekalkan mereka, padahal tidak. Sama sekali tidak akan pernah mengekalkan diri kita di atas muka bumi ini. Andai kata ada orang yang kekal di atas muka bumi ini dengan hartanya, Qarun itu lebih kekal karena Qarun itu kaya. Andai kata ada orang yang kekal karena kekuasaannya, karena kekuasaan yang dia miliki, maka Fir'aun itu adalah orang yang kekal di atas muka bumi ini. Namrud, orang yang kekal di atas muka bumi ini. Dia punya kekuasaan, dia punya kerajaan yang besar. Tapi semua itu tidak menjadikan mereka kekal. Fir'aun sebelum dia digulung oleh Laut Merah, apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa. Aku beriman kepada Rabbnya Nabi Musa. Tapi apakah bermanfaat saat itu? Tidak. Tidak ada manfaatnya. Taubat di saat seperti itu tidak ada manfaatnya. Karena dia terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Sampai-sampai keluar dari lisannya perkataan-perkataan yang sombong, menjadikan dia sebagai contoh kesombongan yang harus kita jadikan pelajaran. Oleh karenanya ikhwan dan akhwat, ini penting untuk benar-benar kita jangan sampai memperturutkan hawa nafsu, tapi kita meninggalkan hawa nafsu kita. Kita meninggalkan hawa nafsu kita dan kita tunduk serta patuh terhadap segala perintah Allah
dan kita berupaya untuk mempersiapkan bekal kita sebelum kita menuju kampung akhirat kita. Oleh karenanya Nabi SAW ketika beliau ditanya, Ayul mu'min aqyas, siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Maka Nabi mengatakan, aktsarul lil mauti dzikran wa ahsanuhum istidadan lima ba'da. Orang mukmin itu, orang mukmin yang cerdas itu kata Nabi, yang pertama adalah yang paling banyak mengingat kematian, kemudian yang kedua yang paling baik persiapannya setelah dia meninggal dunia. Itu orang mukmin yang cerdas. Karena perjalanan setelah kematian itu bukan perjalanan yang sebentar, bukan perjalanan yang singkat, tapi itu merupakan perjalanan yang sangat panjang sekali. Qala ulama'una rahimahullah, berkata para ulama kita, wa inna ma sahhat minhu at-taubatu fi hadzal waqt li'anna ar-raja baqun wa yasihun nadam wal azm ala tarkil fi'l. Kata mereka para ulama, andai kata tobat pada waktu itu diperbolehkan karena berharap pada saat ini masih berlaku, serta diperbolehkan untuk menyesal akan segala perbuatan-perbuatan, ya, dan bertekad untuk meninggalkan kemaksiatan. Ya, jadi ada yang berpendapat masih diperbolehkan. Namun pendapat ini adalah pendapat yang kurang tepat karena bertentangan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, andai kata bertobat di waktu-waktu seperti itu, di saat nyawa sudah sampai kerongkongan itu diperbolehkan, maka niscaya Fir'aun itu akan diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala. Tapi nyatanya Fir'aun tidak diterima tobatnya. Maka kita lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, tobat apapun tidak diterima. Tobat apapun tidak diterima. Meskipun sebagian para ulama mengatakan diterima, tapi ini pendapat yang kurang kuat. Ya, karena jumhur ulama lebih memilih pendapat yang tidak diterima tobat seorang hamba apabila nyawanya sudah sampai pada kerongkongannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa anil Hasan al-Basri, dari Hasan al-Basri rahimahullahu taala, lamma habata iblis, tatkala iblis dikeluarkan dari surga, qala, ia berkata, bi izzatika la ufariqu atau la ufariqu ibna adam madama ruhu fi jasadi. Demi Allah, demi kemuliaanmu, demi keagunganmu, aku tidak akan memisahkan diriku dari keturunan anak Adam selama nyawanya itu masih di dalam jasadnya. Tidak akan pernah ditinggalkan. Maksudnya dia akan terus menggoda, ya, sampai detik terakhir. Makanya Imam Ahmad, kisah yang saya bawakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Imam Ahmad dalam kondisi sakaratul maut, dia didatangi oleh iblis dan bala tentaranya seraya mengatakan, wahai Ahmad, engkau telah selamat dari godaanku. Kata Imam Ahmad, belum. Kapan aku selamat dari godaanmu? Sampai ruh itu dicabut dari jasadnya, barulah kita akan selamat dari godaan iblis. Selama kita itu masih sakaratul maut, ya, kita belum selamat, ya. Ya, kita belum selamat. Sampai nyawa itu keluar, benar-benar keluar dari jasad kita, itu barulah kita selamat. Kalau masih dalam kondisi sakaratul maut, belum selamat. Bahkan di situ fitnah terbesar daripada iblis dan bala tentaranya untuk bagaimana menyesatkan kita supaya tidak kita itu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Ini ujiannya berat. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan perkataan orang-orang beriman dengan perkataan yang sabit, baik di kehidupan dia di dunia maupun akhirat. Di sini ada beberapa tafsir. Ya, ada beberapa tafsir dari kalangan para ulama. Kita mulai yang pertama dulu. Allah mengokohkan perkataan orang-orang beriman di dunia. Setidaknya ada sekitar 4 tafsir dari ayat ini. Ya. Tapi dari 4 ini yang paling masyhur, yang pertama, yang dimaksud dengan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, di kehidupan dunia Allah memudahkan kita untuk beramal. Itu maksudnya perkataan yang tsabit. Allah memberikan rahmat kepada kita untuk beramal.
mudah untuk melakukan kebaikan. Sedangkan yang kedua, tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan perkataan yang sabit di dunia, itulah yang dimaksud dengan kondisi saat sakaratul maut. Allah mengokohkan lisan kita untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan kita, dan itu sekuat-kuat atau perkataan yang sabit. Itu maksudnya selama di dunia. Ya. Ada pula yang mengatakan perkataan yang sabit itu adalah Islam, istiqomah di atas agama. Dan itu bermuara kepada satu hal. Orang kalau sudah istiqomah di atas agamanya, maka dia tidak akan sulit untuk mendapatkan yang namanya husnul khotimah, meninggal dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu tidak akan sulit, karena Allah yang akan membantunya. Nah, adapun kehidupan di akhirat, ini juga banyak pendapat. Pendapat yang pertama, kehidupan akhirat maksudnya di alam kubur, yaitu orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang baik, dia akan diberikan nikmat kubur. Adapun orang-orang yang meninggal dalam kondisi dia berbuat kemaksiatan, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan diberikan azab kubur, dibukakan pintu neraka. Kalau yang meninggal dalam kondisi husnul khotimah, dibukakan pintu surga bagi dia, maka bau surga itu akan bisa dicium. Dan kata Nabi SAW, bau surga itu dapat dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Bayangkan, surga itu bisa dicium dari 40 tahun perjalanan. Jadi 40 tahun kita hidup, usia kita itu bau surga sudah bisa kecium. Tapi antum jangan bayangkan cium bau surga seperti antum cium bau makanan, misalkan lewat kok kayak ada rawon gitu toh. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Ya. Bagaimana bau surga itu sangat luar biasa, menjadikan orang rindu ingin masuk ke dalam surga. Makanya aneh kalau orang-orang beriman tidak rindu ingin masuk surga. Yang mana surga itu adalah kampung asli kita, bukan dunia kampung kita. Surga itu kampung asli kita. Kita ini turun ke dunia karena menjalani hukuman. Nah, kita bagaimana sekarang ini harus kembali ke kampung halaman kita. Jangan antum tinggal di tempat antum dihukum, antum lebih memilih untuk lebih kekal di sini. Tapi kita harus kembali ke sana. Namun proses kembali ke sana itu yang tidak mudah, butuh bekal perjalanan, butuh usaha, butuh capek, butuh lelah, ya, butuh kita ini untuk benar-benar ya mempersiapkan diri kita. Makanya Nabi SAW ketika menceritakan ada orang-orang yang berusaha masuk surga, ada yang merangkak, ya, ada yang berjalan dengan pincang, ada yang berjalan seperti kuda perang, ada yang berjalan seperti kilatan petir, ada yang dia itu berjalan seperti kedipan mata. Dan itu semuanya kembali kepada amal ibadah yang kita siapkan selama di dunia, ya, selama di dunia. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ketika di daurah kemarin, beliau memberikan sebuah nasihat yang bagus sekali terkait kondisi di zaman sekarang dan potret para salaf terdahulu. Orang dulu, mereka kalau bertanya kepada Nabi SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, amalan yang paling afdal apa? Amalan yang paling utama itu apa? Ya. Ditanya kepada Nabi SAW, amalan yang paling afdal itu amalan apa? Kami ingin melakukannya. Itu para sahabat. Kalau orang sekarang bukan bertanya amalan yang paling afdal, ayyul amali arkhos, amalan apa yang paling ringan. Orang sekarang tuh ringan tapi besar pahalanya. Toh juga dikasih tahu nggak diamalkan juga. Orang dulu cari amalan yang paling afdal. Kalau kita sekarang selalu mencari rukhsah, yang paling ringan yang mana? Ya. Andai kata safar itu bisa 10 kilo, hitungannya 10 kilo itu sudah dikatakan safar dan boleh jama qasar, insya Allah 10 kilo itu yang diambil. Kadang-kadang kita banyak yang, Ustadz, ke Gresik safar enggak? Enggak. Yang lebih ekstrim lagi, Ustadz, saya tinggal di Semolo. Ada yang nanya seperti itu, saya tinggal di Semolo.
Ya, ada yang bilang saat saya tinggal itu di Gubeng, saya mau pergi ke Sidoarjo kota, itu safar nggak? Masya Allah, itu Sidoarjo Surabaya itu ya, antum nggak tahu pisahnya di mana, itu nyambung itu. Kalau kita bilangnya ke Mojokerto, misalkan ke Pasuruan, iyalah masih itu insya Allah masuk dalam kategori safar. Kalau antum memilih pendapat yang memakai uruf kebiasaan. Tapi kalau antum memilih pendapatnya Imam Syafi'i 80 kilo ya tidak masuk. Tapi saya dapati banyak orang berpendapat Syafi'i dari kalangan teman-teman saya itu ketika pergi ke Pasuruan, ke Pandaan, jamak qashar juga. Tidak jelas orangnya nih. Tadi pilih yang 80 kilo katanya. Tapi giliran pergi ke Pandaan kan udah sampai 80 kilo tuh. Tahu-taunya ikut sama kita jamak qashar juga. Wah nggak bener orang ini. Nah kita itu cari yang mudah amalan itu. Nah, ISO 2000 infak ngapain 100.000 gitu loh maksudnya. Kan gitu kan? Ustadz, sholat malam itu nggak usah ake-ake Ustadz. 3 rakaat cukup. Yang penting syaratnya. Kalau orang dulu beda. Makanya mereka kenapa mulia itu? Karena mereka adalah orang-orang yang mencari afdolnya, yang paling afdol, yang paling luar biasa. Coba contoh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, berapa hari aku menamatkan Al-Quran ini? 10 hari boleh. Kalau kita kan dibilang 10 hari, oh ya zen, mantap. Ibnu Umar datang lagi, aku bisa kurang daripada itu, 7 hari. Kata Ibnu Umar lagi, bisa kurang 5 hari. Bisa lebih kurang deh 3 hari, kau usah nanya lagi. Andai kata Nabi tidak menutup ucapan itu kepada Ibnu Umar, maka Ibnu Umar pasti akan bilang lagi, aku bisa kurang daripada itu. Mungkin 1 hari bisa. Tapi kenapa Nabi mengatakan 3 hari? Itu karena Nabi melihat kondisi umat-umat yang akan datang setelah para sahabat. Loh Ustaz, berarti Nabi meramal? Tidak, Nabi itu tidak meramal, tapi Nabi itu diberikan wahyu. Contoh masalah siwak. Andai kata Nabi tidak mengatakan laula anasyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Andai kata siwak itu tidak disunahkan sama Nabi, tidak mengeluarkan hadis itu sehingga menjadikan status siwak itu dari wajib turun menjadi sunnah, akan sangat kesulitan orang-orang yang hidup tanpa siwak. Mau sholat nggak siwak, berarti sholatnya tidak sah. Ya, bagaimana Nabi itu ya memberikan sebuah kemudahan. Tapi para sahabat bukan ngambil kemudahan. Ya, nggak ngambil kemudahan. Kita beda zaman sekarang. Ambil kemudahan. Bukan tidak boleh, benar boleh. Tapi diupayakan cari yang afdolnya dulu. Kalau afdolnya tidak bisa diraih, baru kita masuk ke dalam yang mudah. Kita tidak afdol ditinggalkan, cari yang mudah. Cari yang mudah. Itu kita. Nah, itulah perbedaan kita dengan orang-orang terdahulu. Benar kata Syekh Ibrahim. Ya. Orang dulu tanya kepada Nabi SAW, ayul amalil afdal. Coba antum lihat hadis-hadis para sahabat ketika bertanya kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi, ayul amalil afdal, as-salatu ala waqtiha. Summa ayu, kemudian apa? Birrul walidain. Ya. Kalau kita kan beda, Ustaz. Coba amalan yang ringan, Ustaz. Pahalanya gede. Dikasih tahu juga nggak diamalkan. Akhirnya lama-lama jadi abu soal. Suka nanya tapi tidak dilakukan. Apa bedanya kita sama orang Yahudi kalau gitu? Orang Yahudi itu suka nanya sama Nabi Musa. Datang kepada Nabi Musa. Ya, padahal Allah sudah menurunkan perintah sembelihlah sapi. Datang ke Nabi Musa. Ya Nabi Musa, sapinya itu betina atau jantan? Betina. Nanya lagi, warnanya seperti apa? Dikasih tahu seperti ini. Nanya lagi, kurus atau gemuk? Ya, ngeyel orangnya. Ketika dikasih tahu sama Nabi Musa, enggak juga disembelih. Enggak juga disembelih sama orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu begitu. Satu, ngeyel orang Yahudi itu. Yang kedua, orang Yahudi itu orangnya itu licik. Liciknya itu gimana ya bahasanya? Banyak, akalnya itu banyak gitu loh.
Allah larang dia nangkap ikan hari Sabtu karena ikan itu paling banyak hari Sabtu dan itu hari ibadahnya orang Yahudi. Tapi mereka nggak nangkap ikan hari Sabtu, taruh jaring hari Jumat, ngambilnya hari Ahad. Yang penting kan nggak ngambil ikan hari Sabtu. Iya. Kecerdas namanya. Orang Yahudi tuh gitu. Iya. Kan poinnya jangan nangkap ikan hari Sabtu. Nek lepas jaring hari Jumat ngambil hari Ahad kan tidak apa-apa. Ya, makanya kenapa mereka itu banyak dirubah menjadi babi-babi dan monyet-monyet oleh Allah? Karena mereka tuh seperti itu. Ya, dirubah sama Allah. Nah, kita nih orang mukmin juga jangan sampai seperti itu. Ya. Andai pun kita harus mengamalkan yang ringan-ringan dari amal ibadah ini, itu disebabkan karena keterpaksaan kita. Tapi kita berupaya untuk mencari yang afdol. Antum kalau bisa 11 rakaat, 11 rakaat kalau sholat malam itu. Bahkan sholat malam itu kan tidak ada batasannya. Antum mulai ikut pendapat Imam Malik. Imam Malik itu sholat malam itu sampai 40 rakaat. Dan itu yang diamalkan oleh orang-orang yang hidup di Afrika bagian utara, Aljazair, Libya, kecuali Mesir Syafi'i. Ya, Mesir itu Syafi'i. Aljazair, Libya, Maroko, kemudian Sudan, itu orang-orang yang mengamalkan mazhab Maliki. Mereka kalau sholat 39, 40, ya, banyak. Kita sholat 40 rakaat, insya Allah masjid sepi. Ya, sepi kita itu. Nah, cari yang paling afdol, yang paling amalan itu yang luar biasa gitu. Ya, jangan kita mencari yang ringan dulu. Ringan itu nanti kalau memang kita itu tidak akan bisa melakukannya. Tapi kita berupaya. Nah, Qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Masih melanjutkan ucapan dari Hasan Al-Basri. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa izzati la ahjubu taubata an ibni Adam ma lam yugorgir nafsah." Kata Allah taala dalam hadis qudsi, dan demi kemuliaanku aku tidak akan pernah menutup taubat terhadap seorang anak Adam selama ruhnya itu belum sampai pada kerongkongannya. Nah, ini salah satu dalil yang menjelaskan bahwasanya selama ruh itu belum sampai kerongkongan, kita bertobat itu masih diterima sama Allah. Sekarang nih kita mau bertobat sekarang atas dosa-dosa kita, nggak ada masalah. Saya kasih perbandingannya jamaah sekalian. Andai kata nih kita sudah usia 60 tahun, 60 tahun tidak pernah ibadat, maksiat sama Allah. Kita maksiat sama Allah, syiriknya jalan, ya, dosa besar jalan, dosa kecil jalan. Andai kata nih seperti ini, antum diberikan waktu 2 hari, 3 hari lah untuk bertobat sama Allah. 3 hari itu antum manfaatkan untuk bertobat sama Allah, untuk ibadah kepada Allah, untuk melakukan kebaikan sama Allah. Kata para ulama, 3 hari ini sudah cukup untuk menghancurkan keburukan yang kita lakukan selama 60 tahun. Sudah cukup. Sebagaimana syirik yang kita lakukan 1 menit, 1 jam, itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh amal ibadah kita yang kita kumpulkan selama 60 tahun. Karena Nabi mengatakan, at-taibu minad dambi kaman la dambalahu. Orang yang bertobat dari satu dosa seperti dia tidak pernah melakukan dosa. Benar, di hari kiamat itu dia tetap akan dihisab. Maksudnya catatan itu akan dibuka, tetap dibuka catatan itu. Tapi sifatnya hanya sekedar ikhbariyah, hanya sekedar pengabaran. Kamu itu loh pernah melakukan begini. Tapi aku sudah maafkan kamu. Kamu masuk ke dalam surga. Itulah yang disebut dengan hisaban yasir. Hisab yang ringan. Tidak ada orang yang tidak ditampakkan catatan amalnya. Semua ditampakkan catatan amal kita, jemaah. Tidak ada yang tidak ditampakkan catatan amal kita. Illa mungkin para nabi yang tidak ditampakkan catatan amalnya. Tapi kita manusia itu ditampakkan catatan kita. Tapi ada orang-orang yang hisaban yasiro, hisabnya ringan. Ada orang-orang yang hisabnya panjang. 1 persatu lembaran diteliti. Ada yang nih kamu nih tanggal sekian begini. Kenapa?
Ditanya alasannya. Antum bayangkan kondisi orang yang dipanggil oleh Allah Ta'ala 99 catatan dosa. Satu catatan kalau dibuka muddal basor, sejauh mata memandang. Tidak ada kebaikan. Langsung disidang sama Allah. Ditanya, kau punya kebaikan tidak? Kata dia tidak ada. Ya. Apakah malaikat ini mendolimimu, mencatat sesuatu yang kau tidak kerjakan? Kata dia tidak. Tapi Allah memberikan dia satu kebaikan. Karena orang ini ternyata selama hidupnya tidak pernah berbuat syirik sama Allah Ta'ala. Tidak pernah berbuat syirik sama Allah. Makanya penting kita itu sebelum meninggalkan dunia ini, kita bertobat kepada Allah. Gak apa-apa. Yang dulu itu biarkan sudah. Tidak perlu dipikir. Ya, tidak perlu dipikir. Yang sudah berlalu itu, antum tidak perlu pikir. Ustaz, ana dulu pernah begini. Sudah, antum simpan. Antum simpan, tidak perlu cerita lagi. Sudah tidak perlu antum cerita, antum close book sudah tutup. Buku itu antum tutup. 60 tahun ke belakang antum tutup, ya, tidak usah antum buka lagi. Yang antum lakukan sekarang itu, antum buka lembaran baru, antum catat dengan amal-amal yang baru. Andai kata catatan antum hanya 3 lembar nih, 3 lembar. 3 lembar catatan antum, dan itu 1 lembar 1 hari, 3 lembar. Catatan itu antum lakukan dengan baik, antum selama itu antum melakukan kebaikan. Pokoknya kembali sama Allah, berlepas diri dari perbuatan dosa. Maka itu sudah cukup untuk menghancurkan, melululantahkan seluruh amal keburukan yang kita lakukan selama 60 tahun kemarin. Karena Nabi pernah bersabda, innamal a'malu bikhawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Makanya tidak usah risau. Orang mukmin itu tidak boleh risau dia. Ustadz, kira-kira saya nih masih bisa selamat? Oh, tenang. Selama masih ada kesempatan untuk bertobat, masih bisa selamat. Ya, masih bisa selamat. Tidak usah khawatir. Dan antum sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita di luar sana, yang kadang-kadang mereka itu ya dibisiki sama temannya, belum was-was dari syaitan. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang mana was-was itu dilemparkan ke dalam hati-hati manusia. Ya, kok bisa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya nanti ya, tidaklah kuciptakan dan jin dan manusia. Itu dari mana itu? Ya. Aneh. Saya tuh heran ya. Saya sedikit menyimpang ya. Antum coba lihat ketika dia orang yang ngomong alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Antum coba lihat video klipnya dia yang berkaitan dengan dulu kami di pesantren belajar kitab ini. Kitab yang disebutkan itu semuanya kitab sihir. Semua kitab sihir. Iya. Semua kitab sihir. Ada 3 kitab yang disebutkan. Semuanya itu kitab sihir. Nah, ini berbahaya jemaah. Kita kembali ke sini. Gangguan dari luar dari syaitan, gangguan dari dalam hawa nafsu kita. Ya. Yang mana kadang-kadang di luar sana orang pengen tobat ketemu sama orang-orang yang membisiki sama dia, ngapain kamu tobat? Tahu usah tobat, kamu usah terlalu. Nah, kita datang kepada dia, kita kabarkan gembira kepada dia, tenang. Mau sebesar apapun dosamu, yang penting kamu bertobat kepada Allah Ta'ala, Allah ampuni. Makanya dalam hadis qudsi kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, thumma astaghfartani, ghafartu laka ala makana minka wala ubali. Wahai ibnu Adam, andai kata dosamu sepenuh langit dan bumi, kemudian kau beristighfar kepadaku, aku ampuni dan aku tidak peduli dosa-dosamu sebesar apapun. Tidak peduli. Ya benar Adam, lau ataituka bikurabil ardi khotoya, thumma lakitani, lam tusyriku bi syai'a, la ataituka bikurabiha maghfirah. Andai kata engkau mendatangi aku dengan sepenuh bumi ini adalah dosa, engkau meminta ampun kepada aku, tenang, aku ampuni kamu. Aku ampuni. Ya. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa yang kita lakukan. Makanya Allah memiliki 2 nama.
Yang pertama, Allah itu punya nama 3 nama. Allah punya nama yang pertama At-Tawwab. Apa sih At-Tawwab itu? Tawab dalam bahasa Arab itu disebut dengan sigha mubalaghah. Apa sigha mubalaghah itu? Adalah sesuatu yang terus berulang-ulang. Karena manusia ini suka melakukan dosa berulang-ulang, maka ketika dia bertobat, bertobat itu pun dilakukan berulang-ulang. Allah pun menerima tobatnya secara berulang-ulang. Itu maksudnya. Allah punya nama namanya Al-Ghaffar. Hampir sama bentuknya dengan At-Tawwab. Al-Ghaffar artinya Allah suka memaafkan hambanya. Hari ini dosa, besok minta maaf, besok dosa lagi, minta maaf lagi. Tenang, selama kita minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah, Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Tidak perlu khawatir. Makanya Allah punya nama itu Al-Ghaffar, At-Tawwab, Al-Ghafur. Ini maknanya beda. Tapi kalau antum buka terjemahan, sama-sama artinya Maha Pengampun dan Maha Penerima tobat. Padahal dari sisi bahasanya itu sangat maknanya mendalam sekali. Coba lihat sabda Nabi SAW ketika Nabi mengatakan kepada para sahabat, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu khata', selalu berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan setiap orang yang berbuat salah sebaiknya dia segera kembali bertobat. Pakai tawwab, selalu untuk terus bertobat, karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innallaha tawwab. Allah itu adalah tawwab yang senantiasa Maha penerima taubat. Nah, kita ini yang masih kurang, tidak mengenal tentang Allah Ta'ala, sehingga itu yang menyebabkan kita agak ragu-ragu, kadang-kadang tidak mau kembali sama Allah. Maka benar apa yang disebutkan oleh para ulama, sebagaimana yang diriwayatkan oleh, saya lupa, dari seorang ulama kita yang bernama Asim kalau nggak salah. Beliau pernah mengatakan, dan ini sering diucapkan oleh Syekhul Islam, diucapkan oleh Syekh Abdul Razak dalam kajian-kajian beliau mengatakan, kata para ulama kita, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wali ibadatihi atlab. Orang yang paling mengenal Allah, maka dialah orang yang akan paling takut kepada Allah, dan orang yang akan paling sering beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kenapa sulit bertobat sama Allah? Kenapa sulit kembali sama Allah? Karena kita tidak mengenal Allah. Padahal pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kembali kita sama Allah, bertobat kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan di sini, wa taubatu fardun 'alal mu'min bittifaqil muslimin. Maka taubat itu kewajiban atas setiap kaum mukminin berdasarkan kesepakatan para ulama. Sepakat para ulama, ijma' para ulama, dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah seluruhnya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian menjadi orang-orang beruntung. Antum perhatikan ayat itu jemaah. Saya baca lagi satu dulu biar kita ambil poinnya di situ. Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dua ayat ini, coba antum lihat dua ayat ini, yang dipanggil di situ siapa? Orang-orang beriman. Dari sini para ulama tafsir mengatakan orang beriman saja itu tetap bisa terjatuh dalam salah. Gak ada ceritanya orang, saya sudah beriman Ustaz, tidak mungkin saya salah. Tetap Nabi saja bisa salah. Cuma masalahnya Nabi salah ada yang negur. Nah, kita siapa yang negur? Ditegur sama teman, sok suci lu. Ya. Karena tidak sadar sama temannya. Ya, namanya manusia itu kadang bisa benar, kadang bisa salah. Tidak menjamin diri kita yang sudah lama ngaji kemudian pasti akan selalu dalam kebenaran, nggak menjamin. Ya. Kemudian yang baru ngaji itu akan dia selalu dalam kondisi yang buruk misalkan, enggak. Kadang kondisinya itu berbalik. Yang sudah lama ngaji kadang-kadang dia bisa terjatuh dalam kesalahan karena lupa. Kadang-kadang yang baru ngaji mungkin dia itu mendapati ilmunya, dia sampaikan kepada yang lebih senior. Nah, di sini Allah Ta'ala, coba lihat, di sini Allah Ta'ala ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dari ulama tafsir. Yang pertama, di sini disebutkan dipanggil di situ adalah orang-orang beriman. Itu satu. Poin yang pertama satu. Berarti orang beriman tidak luput dari perbuatan salah. Itu satu. Yang kedua, antum perhatikan dua ayat itu. Sama-sama di situ Allah menggunakan tubuh.
Tubuh itu dalam bahasa Arab itu adalah fi'lul amri, kata kerja perintah. Kata kerja perintah itu kalau ditinjau dari ulama usul fikih ada dua. Satu, yufidul wujub, wajib hukumnya. Perintah itu hukumnya wajib. Makanya tobat itu hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, fi'il amr itu menurut ulama usul fikih yufidu al-faur, senantiasa harus segera dikerjakan, tidak boleh ditunda-tunda. Namanya perintah itu mengandung kewajiban, mengandung segera harus dikerjakan, tidak boleh ditunda. Makanya contoh kata Allah Ta'ala, wa aqimus sholat, dan dirikan sholat. Maksudnya Allah mengatakan wa aqimus sholat di situ, dan dirikanlah sholat dengan segera, maksudnya jangan ditunda-tunda. Makanya ketika Nabi ditanya ayul mu'min ayul amali afdol, amalan yang paling afdol apa? As-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. Adapun waktu yang diberikan panjang itu kalau memang kita ada udzur, kita tidak bisa sholat tepat waktu. Itu maksudnya. Cuma ya itu tadi, kalau bisa sholat injury time, ngapain sholat tepat waktu? Orang beriman, orang kita sekarang tuh gitu. Ya. Kalau bisa sholat nanti di akhir waktu, ngapain di awal waktu? Makanya banyak orang-orang yang sholat itu pas injury time itu. Sholat wassalam di masjid, baru ambil air wudhu, akhirnya sholatnya tidak genah, tidak khusyuk, tidak apa segala macam. Padahal yang diharapkan dari sholat itu kita bermunajat sama Allah, kita beribadah kepada Allah. Ya. Contoh yang lain, Allah Ta'ala sering menggandengkan antara sholat dengan zakat. Wa aqimis sholat wa atuz zakat, dirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya. Kalau zakat fitr kan ada waktunya. Nah, zakat mal itu kalau sudah sampai pada nisab, jangan ditunda-tunda, segera dilakukan. Karena orang itu kadang-kadang butuh, ya Mas. Dan zakat yang kita keluarkan itu sudah bukan lagi milik kita, itu milik orang yang harus kita keluarkan. Dan ini yang harus kita sadari. Kita yang terkena kewajiban zakat mal ya, itu sudah bukan harta kita, itu harta orang. Haknya orang yang harus kita keluarkan, yang harus kita tunaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Bukan lagi hak kita. Maka segera untuk kita menunaikan. Bayangkan jemaah sekalian, antum bayangkan, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang sahih, yang mana ini dikategorikan oleh para ulama salah satu hadis yang menjelaskan tentang amalan ringan tapi pahala besar. Ya, saya ulangi, amalan ringan tapi berpahala besar. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhilu fi qalbil muslim. Amalan yang dicintai oleh Allah Ta'ala adalah kebahagiaan yang kau masukkan ke dalam hati saudaramu. Ketika antum memberikan satu perbuatan yang kecil saja kepada saudara antum dan itu bisa menyenangkan hatinya, itu sudah dikatakan amalan yang afdol. Bagaimana kalau antum memberikan sesuatu yang besar? Ya, misalkan nih, antum punya nasi bungkus nih, antum kasih ke saudara antum, senang dia, bahagia karena satu nasi bungkus. Padahal nasi bungkus tidak berapa sih harganya sih, 15.000 gitu loh. Tapi menjadikan dia bahagia, menjadikan dia tenang, menjadikan dia sumringah, lebar senyumnya, itu sudah dihitung sebagai amalan yang besar. Nah sekarang bagaimana kalau antum berikan dia berupa apa? Harta. Antum kasih zakat mal sama dia, lebih besar daripada nasi bungkus, maka senyumnya lebih besar dan pahalanya itu lebih besar. Pahalanya lebih besar. Makanya Nabi SAW dan para sahabat tidak pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Sampai-sampai beliau berpesan kepada para sahabat, la tahkiranna saghiratan fa innal jibala minal khasa. Amalan sekecil apapun jangan pernah antum remehkan. Karena gunung yang besar itu berawal dari tumpukan kerikil-kerikil yang kecil. Ya, jangan pernah diremehkan. Kita kembali ke sini. Nah, jadi poin yang pertama yang dipanggil dalam dua ayat tadi orang beriman. Yang kedua, namanya taubat itu adalah sesuatu yang harus segera untuk dikerjakan. Dia wajib, hukumnya segera ditunaikan. Namun sebaliknya, menunda-nunda taubat dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan memang tidak boleh ditunda taubat itu
itu termasuk salah satu perbuatan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dikatakan di sini, kita lanjut dikit. Walaha syurutun arba'ah. Tobat itu ada 4 syaratnya. Ya, tobat itu ada 4 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu bil qalb, yaitu hati yang menyesal atas perbuatan dosa yang kita lakukan. An-nadam. Ya, an-nadam. Biasanya penyesalan itu disertai dengan berlinangnya air mata, menangisi dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Dan ingat jemaah, sering saya sampaikan, menangis karena dosa itu ibadah. Menangis karena dosa itu ibadah. Adapun menangis karena hilang uang itu bukan ibadah. Itu cara Allah supaya kita ini supaya sedekah. Gara-gara tidak sering sedekah itu, makanya uangnya hilang gitu. Menangis karena dosa itu ibadah. Ya, ibadah. Kemudian yang kedua, wa tarkul ma'siyati fil hal, yaitu meninggalkan maksiat itu sesegera mungkin. Harus ditinggalkan segera. Ya. Jangan nunggu nanti. Nanti aja Ustaz. Segera. Ya, segera untuk meninggalkan maksiat tersebut. Ya. Yang ketiga, wal azmu ala alla ya'uda ila mithliha, dan bertekad untuk tidak kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut. Ya, bertekad tidak kembali lagi untuk melakukan perbuatan dosa tersebut. Sedangkan yang keempat, wa an yakuna dzalika hayaan atau hayaan minallahi ta'ala wa khaufan minhu la min ghairihi, yaitu kita harus malu kepada Allah dengan perbuatan dosa tersebut, bukan malu kepada manusia. Kita ini bermaksiat itu bukan malu kepada manusia, tapi malunya kepada Allah. Adapun Imam Nawawi, beliau menambahkan satu syarat. Ya, yang kelima, ini kan 4 ya disebutkan Imam Al-Qurtubi. Imam Nawawi menambahkan satu syarat. Ya. Syarat yang kelima itu adalah kalau itu kaitannya dengan hak manusia itu dikembalikan. Misalnya kita pernah ngambil apanya orang gitu kan, harus dikembalikan. Ya, termasuk dalam kategori ini, kalau kita pernah menjelek-jelekkan namanya, kita harus ya, meminta maaf sama dia. Kalau kita pernah menggibah dia, kita harus meminta maaf sama dia. Mungkin dulu kita pernah ngambil pensilnya ataupun apanya itu, penggaris. Antum masih ingat 50 tahun yang lalu antum ambil penggarisnya, antum harus kembalikan penggaris itu. Atau antum minta dihalalkan. Minta untuk dihalalkan. Ustaz, bagaimana kalau seandainya orang tersebut sudah tidak ada, sudah meninggal dunia, antum cari keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, antum cari kerabatnya. Tidak ada semua, maka antum beramal untuk nama dia. Dan antum banyak-banyak beristighfar atas namanya. Nanti kalau di hari kiamat dia nuntut, antum punya hujjah, anda sudah beramal atas nama dia ya Allah. Dan itu sebagai pembelaan diri kita nanti kalau kita dituntut oleh orang-orang yang pernah kita dolimi tersebut. Makanya kita diingatkan sama Nabi SAW, jangan berbuat dolim. Inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini, fa idza ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam tasih taubah. Apabila salah satu dari syarat ini tidak ada, artinya enggak kita lakukan. Mungkin ya yang tidak dilakukan itu tidak menyesal, tapi meninggalkan maksiat, bertekad tidak kembali, kemudian takut sama Allah, tapi tidak menyesal atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, maka tobatnya tidak sah. Harus keempat hal ini terpenuhi dalam diri kita. Nyesal tapi masih maksiat, ya bodoh aja. Ya, dapat musibah baru nyesal atas maksiat. Setelah musibahnya hilang, kembali kehidupan normal, lagi maksiat. Ya, maksiat lagi, subhanallah. Akhirnya nanti jatuh statusnya sebagai tomat nanti. Ya, tobat maksiat. Waqad qila,
Dan telah dikatakan min syurutiha, di antara syaratnya juga al-i'tiraf bidzambi, yaitu kita mengakui akan segala kesalahan-kesalahan kita. Ya, kita mengakui, dan itu masuk ke dalam poin yang pertama sebenarnya, yaitu kita menyesali segala perbuatan dosa-dosa kita. Namun para ulama ada yang membedakan. Cuma saya lebih condong kepada menggabungkan duanya, mengakui dan menyesali perbuatan dosa tersebut. Ya. Karena kalau kita sudah menyesali perbuatan itu, ada sebuah pengakuan dalam diri kita, dan itu pendapat sebagian para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat itu. Kemudian di antara syaratnya juga wa kasratul istighfar alladhi yahillu uqdal israri wa yathbutu ma'nahu fil jinani la talaffuz bil lisan, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar. Namun kata sebagian para ulama, istighfar itu suatu kelaziman. Jadi tidak perlu dijadikan syarat, itu suatu hal yang sifatnya nanti lazim, akan dilakukan secara terus-menerus. Ya, akan dilakukan secara terus-menerus. Karena bagian daripada taubat itu seorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya para ulama mereka itu istilahnya menyebutkan antara istighfar dan taubat itu dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, kalau mereka disebutkan istighfar dan taubat itu disebutkan secara berbarengan, maka dia maknanya berbeda. Kalau istighfar itu ucapan lisan, kalau taubat itu amalan anggota badan. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, apa itu istighfar? Istighfar itu ya taubat, taubat itu ya istighfar. Ya. Ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Fa amma man qala bi lisanihi astaghfirullah, adapun orang-orang yang mengatakan dengan lisannya aku bertobat kepada Allah, wa qalbuhu musirrun ala ma'siyati, sementara hatinya tetap bermaksiat kepada Allah, selalu tetap bermaksiat kepada Allah taala, fa istighfaruhu dzalika yahtaju ila istighfarin wa saghiratuhu lahiqata bil kabair, maka istighfar yang diucapkan tadi itu butuh kepada istighfar yang lain lagi. Ya, artinya tidak ada manfaatnya gitu loh. Percuma istighfar tapi hatinya masih bermaksiat. Percuma istighfar tapi dia masih suka berbuat zalim, tidak ada manfaatnya. Maka dia harus istighfar lagi, harus bertobat lagi. Ya. Dia harus bertobat lagi. Dengan dia itu jangan sampai meremehkan dosa-dosa kecil. Karena dosa-dosa kecil yang dia lakukan itu akan memudahkan dia terjerumus ke dalam dosa yang lebih besar. Nah, ini jamaah sekalian, ya, syarat tobat itu, ya, jadi syarat tobat itu sebagaimana disebutkan di sini, yang pertama adalah an-nadab wal i'tiraf, kita menyesal. Yang kedua, kita bertekad untuk tidak kembali. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat kita benar-benar meninggalkan maksiat tersebut dengan sejauh-jauhnya. Termasuk sarana-sarana yang mengantarkan kita kepada maksiat itu kita tinggalkan. Di antaranya seperti teman, lingkungan, itu harus ditinggalkan. Adapun istighfar, maka kami lebih condong kepada dia itu suatu kelaziman, ya, kelaziman yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertobat kepada Allah. Karena antara istighfar dan tobat itu adalah dua hal yang akan tidak bisa dipisahkan. Hadza wallahu alam yang bisa kita sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Nah, sampai di sini. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Wah, di sana Pak ya, Masya Allah. Iya. Intinya ayat itu adalah anjuran untuk kita istiqomah di atas agama ini. Nah, istiqomah itu kan butuh kiat ya. Di antara kiatnya istiqomah itu satu, ikhlas. Ya, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, ya banyak-banyak kita itu beramal. Biasakan diri untuk beramal. Yang ketiga, dengan banyak-banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW
ya muqallibal qulub. Kalau doa dari Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana, itu banyak-banyak kita berdoa. Ya, adapun yang keempat, biasakan diri untuk tidak meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Karena kadang-kadang dia terbiasa meremehkan dosa-dosa kecil. Jangan sampai. Ya. Kemudian diantaranya yang lain diantara kiat istiqomah itu banyak-banyak baca sejarah Nabi. Ya, sejarah Nabi itu penting. Karena itu untuk mengokohkan diri kita di atas agama yang mulia ini. Bagaimana perjuangan Nabi, bagaimana sepak terjang Nabi. Ya. Supaya kita ini bisa mengambil pelajaran daripada perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Itu kiat-kiat istiqomah. Masuk juga diantaranya sering-sering nuntut ilmu. Karena ilmu itu yang akan menjadi benteng kita untuk menjaga diri kita dari syahwat dan syubhat. Apalagi di zaman sekarang ini syahwat dan syubhat, oh masya Allah, syahwat tersebar di mana-mana, syubhat pun tersebar di mana-mana. Maka perlu seorang itu mengokohkan dirinya dengan ilmu supaya dia bisa menghadapi ya serangan syahwat dan syubhat itu dengan sebaik-baiknya. Orang kalau nggak punya ilmu, goncang dia, ya goncang, akan mudah terombang-ambing, akan mudah rapuh, ya mudah untuk terbawa arus. Itu kalau orang-orang yang tidak punya ilmu. Apa? Tergantung nanti ini Pak. Taubat itu hukum asalnya sebenarnya, kalau dia sudah bertobat di dunia, maka dosa-dosanya itu sudah diampuni sama Allah. Adapun kadang-kadang ada dosa-dosa kecil yang kita remehkan. Nah, itu yang akan dicabik sama kail di sirot itu. Jadi kail yang mencabik kita di sirot itu untuk menghapuskan dosa yang dulu belum, ketika kita sudah meninggal dunia belum sempat tobat. Itu kategorinya dosa-dosa kecil. Ya, makanya ada orang-orang masuk ke dalam sirot itu pakai tubuhnya sudah tercabik-cabik. Jadi tidak perlu harus nyemplung neraka, cukup dengan ditarik dengan kail itu. Tapi tenang, ketika ditarik dengan kail itu, antum tidak langsung masuk surga dalam kondisi luka, tidak. Tapi berhenti dulu di depan pintu surga itu, nanti dimandikan. Barulah kita masuk dalam kondisi kita sudah bersih dan ganteng semuanya. Yang umurnya 33 tahun, tingginya 60 hasta. Semuanya akan diwujudkan dalam bentuk rupa yang sangat ganteng. Kemudian para ibu-ibunya, bidadarinya yang akan diwujudkan dalam bentuk wanita yang cantik jelita. Satu laki-laki diberikan 70 bidadari. Tenang. Satu laki-laki diberikan 70 bidadari, tapi kekuatan satu laki-laki sama dengan 100 laki-laki. Kadang-kadang para ustadz-ustadz kita kalau ngobrol itu ya, suka ada lucu-lucunya gini. Wah, 70 berarti kalau 100 kurang 70 ada susuk 30. Kenapa enggak genap 100 saja gitu katanya. Ya, jadi 70 bidadari diberikan kepada para penghuni surga. Dan di dalam surga itu rumahnya itu, di dalam rumah itu sudah ada kamar-kamarnya masing-masing. Antum baca Riyadhus Shalihin di bab yang terakhir. Ya, itu kumpulan hadis-hadis yang dibawakan Imam An-Nawawi. Di situ beliau membawakan satu bab yang berjudul Ma'a'addallahu lil muttaqin. Apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu surga. Ya, dibawakan bagaimana surga itu sungainya, bagaimana istananya, bagaimana penghuninya, bagaimana buah-buahannya, pokoknya bagaimana itu banyak sekali. Termasuk pasar. Pasar itu kalau kita di dunia pasar itu sebagai tempat belanja. Kalau di sana pasar itu bukan sebagai tempat belanja, tapi sebagai tempat berkumpul para lelaki yang ngobrol di situ. Ketika dia pulang, ketika dia kembali dari pasar itu lebih ganteng daripada sebelum dia berangkat. Lebih ganteng daripada sebelum dia berangkat dan lebih harum daripada sebelum dia berangkat. Itulah kenikmatan-kenikmatan surga. Nah, jadi ketika masuk itu kan kita nanti ini tempat kumpul nih. Ini ibarat saja ya.
Kemudian di sini surga. Di sini dibentangkan sirat. Sirat itu kata Nabi SAW ada kuminas syi'r, lebih tipis daripada bulu, lebih tajam daripada pisau. Itu sirat. Dibentangkan alamat mi jahannam, di tengah-tengah neraka jahanam. Jadi di bawah itu neraka jahanam. Nah, neraka jahanam itu sudah 7 tingkat. Sebagian para ulama mengatakan begini, yang melewati sirat itu hanya orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dia tidak melewati sirat. Itu satu. Tapi dia langsung diangkut menuju api neraka. Jadi langsung diangkut pakai kendaraan tersendiri. Ya sudah ada lane-nya sendiri dia. Ya. Pendapat yang kedua mengatakan dia melewati sirat. Tapi ketika dia melewati sirat, maka kalalil, kail itu akan mencabik dia, menarik dia dan melemparkan dia sesuai dengan dia itu di mananya. Kalau yang melewati orang munafik, maka akan dilemparkan ke neraka yang paling bawah. Kalau dia orang beriman yang harus diazab karena dengan kail itu tidak cukup untuk menebus dosa-dosanya, maka dia akan dilemparkan di surga yang paling atas. Ya Pak, di neraka yang paling atas. Karena neraka paling atas itu adalah tempatnya orang beriman yang bermaksiat. Kalau dia orang-orang yang orang Yahudi, orang Nasrani, maka dia akan dilemparkan di neraka yang nomor 2 dan nomor 3. Dilemparkan. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, bahwasanya yang melewati sirat itu adalah orang-orang yang beriman saja. Ya. Orang-orang beriman. Dan di situ ada 2 kondisi orang beriman. Ada yang akan terkena dengan kalalil itu, kemudian dia masuk ke dalam api neraka, tapi tidak selamanya. Ada yang dicabik-cabik, tapi hanya sekedar untuk menghapuskan dosa-dosa yang ringan. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ketika orang sudah melewati sirat ini, pintu surga itu belum ditutup, karena masih ada orang-orang di dalam api neraka yang dari orang beriman. Sampai orang terakhir dari orang beriman di dalam api neraka dikeluarkan oleh Allah, baru pintu surga itu akan ditutup. Pintu neraka pun ditutup. Tidak ada lagi yang masuk, tidak ada lagi yang keluar. Baru ditutup semuanya. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalalil di kiri dan di kanan, itu kalalilnya banyak. Ya. Kail-kail yang akan mencabik-cabik kita. Tapi itu tergantung amal ibadah. Kalau antum selama di dunia itu beramal dengan amalan yang kuat, maka antum akan melewati sirat itu kalbar, seperti kilatan petir. Ada yang seperti kedipan mata. Jadi langsung sampai. Gini itu sudah sampai dia. Ada yang dia itu ngesot. Jadi ngesot dia. Tapi sampai, gitu loh. Ngesot tapi sampai. Ada yang merangkak. Saking inginnya masuk ke dalam surga itu sampai merangkak. Badannya sudah penuh dengan cabikan, tapi dia sampai. Tapi ada orang yang baru berjalan sedikit, kemudian dia dicapit sama kalalil itu dan dia masuk ke dalam api neraka. Ya. Makanya kita berupaya untuk mengumpulkan amal jemaah. Berapa sih usia kita sekarang? Ya. Ya, semoga dengan usia yang tersisa ini kita bisa mengumpulkan amal yang sebaik-baiknya, amal yang terbaik, sehingga tatkala kita nanti berada di depan sirat, kita itu termasuk orang-orang yang masuk ke dalam surga melewati sirat itu seperti kedipan mata. Kalau nggak bisa kedipan mata, paling tidak seperti kuda berlari kencang, itu sudah. Ya, jangan sampai antum menjadi orang ngesot. Ya, tapi seperti kuda, minimal seperti kuda yang berlari kencang. Sehingga kalalil itu tidak akan mencabik kita. Hadza wallahu alam yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.